1, 2, 3, come on. Come on, come on. Kick. Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat, keadaan semangat dalam belajar ya. Nah, hari ini kita akan belajar melanjutkan materi kita, materi PS kita, yaitu buka buku kalian halaman 63. Ingat ya, buku yang kita gunakan buku 6C. Ya, jangan lupa bukunya dan pelajarannya itu sudah sampai tema keberapa ya. Oke, buka bukunya halaman 63. Kita hari ini belajar tentang pengaruh komputer terhadap kehidupan sosial budaya. Nah, sebelumnya kita belajar tentang pengaruh televisi ya, di mana terjadi perubahan sosial budaya yang sudah kita bahas kemarin. Nah, hari ini kita belajarnya tentang pengaruh komputer. Jelas ya, jauh sekali perbedaan antara zaman dulu dan zaman sekarang. Tapi sebelum kita bahas itu, mari kita lihat dulu perkembangan dari komputer ya, sehingga itu masuk dalam kehidupan sosial budaya. Oke, mari kita lihat di halaman 63 ya. Di buku kalian di sana ada dikatakan bahwa komputer itu adalah suatu peralatan elektronik ya, yang terdiri dari beberapa komponen, di mana komponen itu adalah layar, kemudian CPU, keyboard, kemudian mouse ya. Di mana satu kesatuan komponen ini akan menghasilkan suatu informasi berdasarkan program ataupun data yang ada di dalamnya. Pada tahun 1822, Charles Babbage itu seorang profesor matematika ya, yang berkebangsaan Inggris bersama asistennya Augusta Ada King membuat suatu mesin yang mampu melakukan perhitungan persamaan diferensial. Nah, mesin ini dioperasikan dengan menggunakan tenaga uap ya. Kemudian penemuan Charles ini ya merupakan awal dari munculnya komputer, sehingga Charles Babbage ini dijuluki sebagai bapak komputer. Jadi kalau ditanya nanti siapa sih bapak komputer? Nah, ini dia nih, si Charles Babbage. Nah, dengan perkembangan zaman, komputer pun memiliki perkembangan ya, dimana semakin berkembang zaman maka semakin canggihlah komputer yang dihasilkan ya. Nah, di buku kalian komputer ini memiliki sejarah bahwa tercatat ada 5 generasi komputer yang terjadi sampai komputer itu benar-benar menjadi semakin canggih ya, semakin keren dan semakin wow digunakan dalam kebutuhan sehari-hari kita ya, mengikuti perkembangan zaman. Oke, pada generasi yang pertama pada tahun 1941 ya, seorang insinyur asal Jerman yang bernama Zuse ya, membangun sebuah komputer yang dinamakan Z3 ya, untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Di mana komputer ini sangatlah besar dan memerlukan daya listrik yang banyak ya. Jadi pertama atau komputer generasi pertama itu adalah komputer Z3. Ada penemuan baru di generasi kedua, yaitu pada tahun 1948. Jadi helatnya 7 tahun ya. Selama 7 tahun terdapat lagi komputer jenis baru ya, yaitu transistor. Transistor ini adalah komponen semikonduktor yang salah satu fungsinya adalah
sebagai penguat arus ya. Jadi transistor ini menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Nah, dia ini yang menggantikan bagian tabungnya nih, ya, tabung vakumnya. Hal ini berdampak pada perubahan ukuran mesin elektrik yang pada awalnya memiliki ukuran yang besar hingga akhirnya bisa diperkecil, ya. Dan hal ini membuat daya listrik yang digunakan pun juga semakin kecil, ya. Gambarnya seperti ini kan? Nah, oke, kita lanjut ke generasi yang ketiga ya. Perkembangan komputer pada generasi ketiga yaitu sekitar tahun 1964 sampai 1970 ya. Di mana sudah ditemukan teknologi integrated circuit ya atau IC, di mana cirinya adalah memiliki kapasitas memori yang besar dan dapat mengeluarkan suara. Nah, mulai lebih canggih ya apa yang dibuat dari generasi ke generasi. Generasi keempat itu dimulai pada tahun 1970 ya, di mana ditandai dengan komputer itu sudah ada atau sudah menggunakan chip untuk memori komputer, di mana akhirnya dengan adanya memori pada komputer ini membantu dalam pekerjaan manusia ya. Dan akhirnya perkembangan komputer itu sudah semakin canggih ya, jauh sekali dari yang generasi pertama sampai ke generasi keempat. Dan akhirnya sampai ke generasi kelima yaitu pada tahun 1981, di mana komputer yang masih dalam tahap pengembangan dipelopori oleh negara Jepang. Dan pada generasi kelima ini komputer difokuskan untuk kecerdasan buatan. Artinya sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan komputer untuk melaksanakan tugas-tugas yang menyerupai tingkah laku manusia. Wow, hebat ya orang Jepang. Ya. Kemudian adanya komputer jenis kelima ini atau generasi kelima ini akhirnya mengarah ke arah robot yang memiliki kecerdasan buatan. Kembangan dari generasi pertama sampai generasi ke-5 sampai yang sekarang begitu. Wow. Ya, ini tahapnya dari yang besar, kemudian ini generasi kedua. Ya, kalian bisa lihat nih perkembangannya sampai yang keren kan, sampai yang layar datar bro ya. Dan semakin berkembangnya zaman semakin mempermudah manusia. Ada 6 pengaruh dari komputer ini dalam kehidupan sosial budaya dari manusia ya. Sekarang kita lihat ya, yang pertama adalah penyebaran informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, memudahkan manusia berkirim pesan melalui surel. Surel itu adalah email yang dikirim melalui jaringan internet yang terpasang pada komputer. Ya. Yang ketiga, kegiatan ekonomi seperti distribusi atau jual beli lebih efisien karena pembeli tidak harus datang langsung ke toko. Ya. Ini seperti kita yang online nih, kan lebih mudah sekarang. Yang keempat, berbagai dokumen penting dapat disimpan dalam komputer, itu pasti. Yang kelima, memudahkan siswa dalam mengakses pelajaran dimanapun. Kemudian, membantu siswa mempelajari program kerja komputer. Itulah adanya gunanya kamu mempelajari pelajaran TIK adalah untuk kamu tahu bagian-bagian apa aja sih yang ada di dalam komputer ataupun program-program apa aja yang hingga akhirnya bisa membantu pekerjaan kamu lebih mudah ya. Nah, dengan adanya komputer ini sudah jelas ya, perubahan-perubahan sudah pasti terjadi dalam hidup kita. Kalau dulu mungkin kita membuat laporan, membuat tugas dan lainnya itu pakai mesin tik ya. Tapi zaman sekarang udah pakai komputer, di mana lebih mudah dan lebih cepat pengerjaannya.
Nah, itulah yang kita bahas hari ini tentang pengaruh komputer terhadap kehidupan sosial budaya. Ya, bukan cuma dari modenya yang semakin hari semakin canggih, harganya pun beragam, semakin canggih suatu barang, maka harga pun semakin tinggi. Nah, tugas kamu di rumah adalah mengerjakan latihan halaman 69, ya, nomor 1 dan nomor 2. Dikerjakan di buku latihanmu dan dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Oke, sampai di sini dulu materi PS kita tentang pengaruh komputer, dan kita akan berjumpa lagi di video materi selanjutnya. Bye. 1, 2, 3, come